Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan masih bersama kami pula melalui sambungan Zoom Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza dan juga Direktur Utama Tempo Arief Zulkifli. Mas Revo, Mas Arief, kita masih bersama namun kali ini dengan tema yang berbeda yaitu bagaimana riuh deklarasi Capres Anies. Apakah kemudian ini menjadi momentum yang tepat atau jangan-jangan ini menjadi bumerang bagi partai pengusung yaitu Nasdem, apalagi pendaftaran masih kurang lebih 1 tahun di 2023 nanti. Saya akan ke Mas Revo terlebih dahulu. Bagaimana kemudian kita media melihatnya? Apakah ini menjadi momentum yang tepat begitu, Mas Revo? Masalah tepat atau tidak tepat tentu Nasdem sudah punya hitung-hitungan sendiri ya. Jadi memang menetapkan sekarang itu maka bahwa publik itu perhatiannya terarah pada Nasdem. Sehingga secara awareness gitu misalnya sejak awal Nasdem sudah secara itu sudah semakin kelihatan gitu ya. Kemudian walaupun memang kalau misalkan terlalu cepat dalam mendeklarasikan bisa jadi kemudian ini juga menjadi pihak lawan semakin mengarahkan pelurunya gitu ya, menembakkan amunisi pelurunya kepada Nasdem dan juga kepada capres yang diusung yaitu Anies Baswedan. Nasdem tentu punya hitung-hitungan lain kenapa kemudian segera mengusung Baswedan gitu ya. Konon ketika kita tahu bahwa rencananya tanggal 10 dideklarasikan tapi kemudian maju di bulan Oktober ini, tentu Nasdem punya hitungan lain kenapa kemudian diusungnya itu tadi ya. Kalau misalkan secara plus minus tentu tadi gitu ya, awareness publik kepada Nasdem sekarang tentu perhatian yang muncul, tapi di sisi lain juga lawan politik kemudian punya amunisi awal menembakkan amunisinya. Ini catatan yang tentu saya pikir Nasdem sebagai partai dan Surya Paloh sebagai sosok politisi kawakan tentu sudah menghitungi plus minusnya itu ya, Pak. Baik. Mas Azul, bagaimana Tempo melihatnya, Mas? Apakah tidak terlalu cepat? Kalau Mas Revo tadi menyebutkan jangan-jangan ini kemudian riskan potensi ada serangan-serangan politik, apalagi masih setahun menjelang pendaftaran. Seperti apa, Mas Azul? Ya, terima kasih Bram. Jadi menurut saya kan sebuah peristiwa politik itu kan tidak pernah berada di ruang hampa ya. Dia selalu merupakan wujud atau interaksi dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Nah, deklarasi Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 oleh Partai Nasdem, saya kira tidak bisa dilepaskan dari satu fakta atau fenomena penyelidikan kasus Formula E di KPK. Yang buat sebagian orang disebut sebagai sebuah kasus yang memang dimunculkan untuk menjegal Pak Anies. Saya kira ada satu analisa seperti itu. Sehingga Pak Surya Paloh dan teman-teman pengurus Nasdem kemudian mengambil satu preemptive strike gitu ya. Dia mendahului dengan memajukan Pak Anies. Tentu ini ada konsekuensinya, salah satunya dikatakan oleh Revo tadi, yaitu dia menjadi sasaran tembak. Tapi saya kira Nasdem punya perhitungan-perhitungan lain. Yaitu pertama menurut saya adalah dia ingin menjadi yang pertama. Dan dia ingin, tujuan Nasdem sebetulnya kan sangat sederhana, yaitu bisa meningkatkan atau mendapatkan efek ekor jas gitu ya. Jadi setelah dia menaikkan tokoh yang populer, partainya dalam pemilu legislatif mendapatkan suara yang signifikan, yang diperkirakan diharapkan itu naik 10% dibandingin tahun 2019 gitu dalam pemilu 2019. Jadi ingin mencapai itu. Nah, tentu saja seperti yang muncul dalam liputan Tempo pekan ini itu juga ada upaya untuk mengawinkan Anies dengan Pak Ganjar Pranowo. Jadi dua-duanya adalah tokoh yang sangat populer dalam sejumlah survei. Nah, kalau itu bisa dikawinkan berdua, maka bisa terbayang dua hal. Satu, efek ekor jas, dan kedua adalah Surya Paloh dan Nasdem akan menjadi satu partai dan tokoh yang menginisiasi koalisi besar gitu. Karena kalau dua orang ini bergabung pasti semua partai akan datang mendekat, dan partai-partai lain itu akan jadi pengikut. Itu akan jadi pengikut. Yang pertama, yang utama adalah Partai Nasdem. Itu tentu dari perhitungannya
Partai Nasdem. Nah, tentu saja ini bisa dibaca dari sisi yang lain juga. Buat pengikut atau pendukung Anies, yaitu kita sebut saja lah misalnya pendukung tradisionalnya Anies, yaitu kelompok Islam politik, tentu ini adalah satu kesempatan untuk memajukan orang yang dipercaya oleh mereka bisa menyalurkan aspirasi mereka sebagai umat Islam. Nah, di pihak yang lain ada orang-orang yang barangkali kontra terhadap Anies akan mengatakan ini bahaya karena peristiwa 2017 Pilkada DKI Jakarta akan kembali lagi, yaitu munculnya politik identitas. politik identitas gitu ya. Nah, saya kira ini kan beberapa faset yang bisa kita lihat gitu. Nah, saya kok sepakat bahwa tentu Nasdem sudah punya hitung-hitungan, ada plus minusnya yang dia sudah perhitungkan begitu. Ya, yang paling penting menurut saya adalah kalau kita lihat dari proses politik yang ada sekarang itu kan politik kepentingan itu kan kalau boleh meminjam editorialnya Tempo itu sekarang berada pada kondisi yang sangat brutal gitu ya, brutalitas politik kepentingan itu yang disebut oleh kawan-kawan di redaksi Tempo, yaitu kawin mawin antara satu partai dengan partai lain, satu kandidat presiden dengan kandidat wakil presiden, itu urusannya adalah kepentingan-kepentingan jangka pendek, ya, memenangkan efek ekor jas dan hal-hal yang lebih pragmatis lagi gitu di dalamnya begitu. Nah, ini kemudian memunculkan satu tanda tanya, apakah kandidat-kandidat ini atau proses kawin-mawin ini memikirkan apa yang dipikirkan publik, yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur, dilaksanakannya agenda-agenda tertentu yang bisa mencapai masyarakat adil dan makmur tercapai, dan sebagainya gitu. Itu pertanyaan besar. Jadi apakah ini perkawinan ini misalnya adalah urusan kepentingan-kepentingan partai politiknya saja, atau kepentingan publik juga dipikirkan. Gitu. Saya khawatir kok tidak gitu ya. Karena sekali lagi ini benar-benar politik Indonesia ini sedang ada satu tahap yang sangat elitis gitu, sangat elitis. Partai-partai memainkan peranannya, tidak ada kesempatan kepada calon independen, tidak ada kesempatan kepada calon yang didukung oleh partai-partai atau koalisi partai di bawah threshold gitu. Jadi thresholdnya memang dinaikin supaya dia menjadi negosiasinya menjadi elitis. Baik, Mas Azul, ini menarik kemudian ketika editorial Tempo mengatakan politik kepentingan yang brutal begitu. Apakah dengan waktu yang panjang ini jelas menjadi pola yang tidak lazim ya dilakukan oleh banyak partai atau banyak instrumen politik yang ada di negeri kita begitu. Tapi apa kemudian ini kita maknai sebagai sesuatu hal untuk menjawab dari politik kepentingan yang brutal tadi, atau kemudian potensi mengarah ke sana juga ada dari pola baru ini, Mas Azul? Potensi ke arah apa maksudnya? Potensi ke arah politik kepentingan brutal yang kemudian ditakutkan atau kemudian sudah terjadi di hari ini begitu. Ya sekarang misalnya dengan Pak Anies ya mengatakan bahwa dalam wawancaranya dengan Tempo juga muncul dia membantah tuduhan-tuduhan bahwa dia adalah orang yang mengedepankan politik identitas. Dia challenge wartawan kami misalnya dengan mengatakan, lihat dalam 5 tahun terakhir saya memimpin DKI, adakah kebijakan-kebijakan saya yang tidak membela kebinekaan gitu, kira-kira begitulah bahasanya ya. Tentu saja ini satu narasi yang bisa dipakai untuk menjelaskan pada pemilih secara umum, calon pemilih secara umum. Tapi kalau kita balik lagi ke 2017, maka kita harus melihat satu fakta bahwa apa yang disebut sebagai politik identitas telah dipakai untuk memenangkan Pilkada 2017 ketika itu. Yang saya mau katakan begini, yang saya mau katakan adalah politik yang ada sekarang di Indonesia tidak atau akan memaksa seorang kandidat untuk menyenangkan semua pihak. Untuk menyenangkan semua pihak. Dalam kasus Anies itu ada pemilih tradisionalnya, yaitu konstituen Islam politik yang saya katakan tadi, tapi di luar itu pasti dia akan cari juga yang kelompok-kelompok yang tidak mengedepankan politik identitas, kira-kira begitu ya, dengan mengatakan bahwa 5 tahun terakhir saya tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang berpihak pada satu kelompok identitas tertentu saja. Baik. Nah, kalau saya dalamin lagi pertanyaannya, saya kira apa pendapat calon Presiden Anies Baswedan misalnya terhadap Perda Syariah? Atau bagaimana sikap dia terhadap minoritas LGBT, misalnya begitu. Ini kan pertanyaan yang jadi tricky.
Iya kan? Kalau dia bicara soal perda syariah, dia harus membela atau menyenangkan kelompok pemilih tradisionalnya. Kalau dia bicara tentang LGBT, pasti dia bicara tentang sesuatu yang tidak menyenangkan pemilih tradisionalnya. Dan sebaliknya justru membuktikan apakah dia menjalankan politik identitas dan berpihak pada kebinekaan atau tidak. Kan kira-kira begitu ya. Baik, baik. Nah, kami kok agak khawatir bahwa hal-hal spesifik ini tidak akan dijawab. Baik, baik. Saya Begitu, karena pasti akan bertentangan satu sama lain. Nah, inilah yang kami sebut sebagai satu proses politik di mana negosiasi dan bargaining itu sangat dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan. Kira-kira begitu, Mas. Baik, baik. Saya akan menanyakan kepada Mas Revo, apakah kemudian editorial CNN Indonesia juga melihat hal yang sama, apa kondisi brutal dari politik kepentingan tadi, Mas Revo? Ya kalau kita melihat dari perjalanan di DKI 2017, kemudian juga di pemilu 2019, ya Bram. Ini kan memang adanya yang tadi disebut sebagai sebuah pragmatisme dan politik yang ya, terkait dengan kepentingan-kepentingan sesaat politik. Bagaimana kemudian tawar-menawar atau politik dagang sapi itu terlihat secara jelas gitu ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah ini yang mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah politik jangka pendek ketimbang kemudian kita bicara masyarakat yang adil dan makmur. Nah tentu kita berharap ketika pemilu 2024 apakah kita bisa mencapai kondisi ideal. Saya pikir praktek-praktek politik dagang sapi dan sebagainya itu tentu hal yang keniscayaan. Tapi bagaimana kita semua kemudian bisa mengingatkan supaya tetap ada bahwa ada kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan masyarakat itu yang harus kita kedepankan. Tapi saya pikir ya buah literatur politik gitu ya bahwa kita bicara kalau misalkan politik itu bagaimana apa ya menyeimbangkan antara idealisme dan pragmatisme itu Bram ini kan hal yang paling kita dapatkan dalam sebuah politik. Biasanya pragmatisme itu akan mengedepan dan beberapa pihak bahkan sama skeptis gitu ya bahkan pesimis bahwa hal masalah-masalah yang idealisme itu adalah hal yang utopis gitu beberapa kan mengatakan itu. Tapi tidak-tidaknya kita tentu tidak boleh padam dan kemudian boleh lelah dalam mengingatkan ya dan saya pikir ini adalah fungsi kita sebagai media untuk mengingatkan bahwa ada kepentingan-kepentingan lebih besar daripada sekedar kursi jabatan atau kemudian saling tawar-menawar dalam sebuah posisi terkait dalam sebuah politik. Nah, ini yang haruslah yang kita semua tentu harus terus menyampaikan hal itu ya kepada politisi dan kepada Baik, ini menarik kemudian ketika kita bicara pragmatisme, menyenangkan semua pihak begitu. Apakah sebenarnya kita juga perlu Mas menciptakan adanya diferensiasi yang jelas antar setiap calon yang ada begitu agar kemudian tidak rasanya semua seakan-akan menjadi sosok yang menyenangkan semua pihak, tidak ada kejelasan soal visinya, tidak ada plus minus yang publik bisa menilai begitu loh. Seperti apa Mas Revo? Ya, sekarang kan kita semuanya kan sekarang baru bicara pada survei ya, dan elektabilitas gitu ya berarti ya. Yang beredar nama-namanya baru nama-nama itu. Dan baru satu partai yang kemudian sudah melakukan deklarasi, dua ya, yang calon presidennya. Dan juga Gerindra yang sudah terang-menerang mendeklarasikan calon presiden mereka. Yang sekarang kita tunggu dari partai-partai yang lain. Sebagai partai pemenang pemilu tahun 2019 dengan perolehan suara terbesar dan bisa mencalonkan sekarang hal yang kita tunggu gitu ya. Siapa calon dari PDIP? Dan Nasdem ini kan karena modalnya hanya 9% gitu ya. Tidak cukup untuk maju sendirian. Nah, dengan siapa Nasdem ini akan berkoalisi? Itu pula dengan Gerindra. Akan berkoalisi dengan siapa? Nah, ini yang sekarang kita tunggu dan yang kita nantikan apakah nanti ada calon lain
buat nama-nama yang beredar gitu ya. Nah, nama-nama yang beredar ini kan sebenarnya adalah nama-nama yang cukup ya secara 10 tahun terakhir itu sudah mewarnai. Tapi nama-nama baru kita juga belum memiliki dan calon yang ada juga relatif calon yang cukup ya. Kalau misalkan kita melihat tren di negara-negara lain, misalnya calon-calon presidennya itu atau presiden yang menjabat rata-rata bisa usia 40-an atau awal 40 atau bahkan 30 gitu ya, belum 40 tahun sudah bisa menjadi perdana menteri atau presiden. Nah, apakah siapa mampu melaksanakan seperti apa, memunculkan calon seperti itu? Walaupun sekarang belum ada yang beredar gitu ya, Bram. Tapi tentu kalau bicara soal media, kita semua yang the best yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana kemudian kita bisa memaparkan rekam jejak dari masing-masing partai politik dan juga calon-calon politisi yang ada, sehingga nanti ketika siapapun calon yang muncul itu publik sudah bisa memiliki pengetahuan yang cukup supaya tidak salah pilih lah di pemilu 2024 mendatang. Dan memang tadi Bram sampaikan, ini sebenarnya waktunya masih cukup panjang, masih September 2023 daftaran untuk calon presiden dan wakil presiden. Tahu kalau karena ini adalah suksesi kepemimpinan, kalau kita berkaca pada 2014 misalnya, calon-calon itu baru di hari-hari terakhir ya, menjelang pendaftaran pada Maret 2014, calon itu baru dideklarasikan. Nah sekarang masih ada 1 tahun, dan 1 tahun ini relatif kita bicara mungkin bisa jadi pendek, tapi bisa jadi juga panjang. Dan selama 1 tahun inilah yang kita sekarang sama-sama menakar siapa calon-calon yang terbaik yang sekiranya bisa ditampilkan oleh partai-partai politik untuk calon presiden dan wakil presiden di pemilu datang ini, Bram. Baik. Saya ke Mas Azul. Mas Azul, kalau kita lihat kemudian salah satu hal positif mungkin yang bisa kita ambil adalah kita bisa menakar dengan jelas siapa kemudian calon yang sudah dicapreskan, begitu misalkan seperti nama Anies Baswedan. Apakah kemudian ini akan men-trigger, memicu partai yang lain juga akan segera begitu, Mas, untuk bisa mengeluarkan dan memperjelas peta koalisi, patoknya di mana, siapa saja yang di pihak mana, misalkan seperti apa, Mas Azul? Ya, pencalonan Anies ini bisa men-trigger partai lain, saya kira men-trigger mereka untuk segera mencari komposisi yang ideal menurut mereka ya. Tapi apakah itu kemudian melahirkan deklarasi berikutnya, saya nggak terlalu yakin. Karena pasti partai-partai juga punya pertimbangan sendiri-sendiri dalam mencari kandidat. Banyak sekali pertimbangannya ya, pertimbangan elektabilitas kandidat pasti itu satu. Kedua, efek ekor jas itu kedua. Lalu kemudian jangan juga dilupakan ada urusan logistik juga yang harus didukung, itu juga harus dipikirkan. Jadi banyak sekali. Nah, sekarang tentu concern kita bukanlah kepada si partai-partai, concern kita kepada publiknya, kepada masyarakat. Apakah masyarakat bisa mendapatkan satu kandidat yang sosoknya jelas sehingga bisa dipelajari latar belakang, pandangan, track record dan sebagainya gitu. Buat saya semakin cepat itu dimunculkan kepada publik, semakin publik bisa melakukan evaluasi atas kandidat-kandidat itu dan waktunya jadi lebih panjang buat mereka untuk melakukan evaluasi. Saya kira itu poin pentingnya. Tapi juga saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama tadi, apakah perlu ada diferensiasi dari kandidat-kandidat yang satu dengan yang lain sehingga bisa dibedakan satu dengan yang lain, selain soal track record. Kalau track record saya kira udah bisa kita bedain ya, Pak Anies melakukan apa, mungkin Pak Ganjar pernah melakukan apa, atau Mbak Puan melakukan apa, dan lain-lain itu bisa kita lihat. Tapi pandangan-pandangan ke depan sampai sekarang kan kita tidak bisa mengukur, gitu. Ya, jadi misalnya yang saya katakan tadi, kalau pertanyaannya adalah apa pendapat para kandidat terhadap perda-perda berbasis syariah misalnya, saya ragu ada satu jawaban yang memuaskan, yang cukup distinktif, yang membedakan satu kandidat dengan kandidat yang lain. Kenapa? Karena mereka pasti akan mencoba untuk mengentertain kandidatnya dari berbagai
kalangan tadi seperti itu. Jadi apalagi misalnya tadi saya katakan kelompok minoritas LGBT itu juga pasti kita tidak akan mendapatkan satu jawaban yang memuaskan ya dari para kandidat gitu. Jadi memang tidak ada keberanian untuk masuk ke isu-isu yang hal tadi. Atau oke lah kalau itu dianggap terlalu besar atau terlalu merugikan untuk direspon. Yang lain misalnya soal subsidi BBM misalnya. Subsidi BBM itu sebuah isu yang sangat seksi untuk dijawab, tapi pada saat yang sama juga tidak mudah dijawab. Karena kalau dia bicara realistis, subsidi BBM kita nggak kuat negara, tapi di sisi lain dia berhadapan sama publik yang ingin subsidi itu tetap ada. Nah, ini gimana cara mengucapkannya? Nah, kalau itu tidak diucapkan atau tidak dijawab ya, praktis seperti Anda katakan tadi, kita tidak mendapatkan satu distingsi antara satu atau pembeda antara satu dengan yang lain. Baik, kita akan tunggu seperti apa. Yang penting bukan hanya nama, tapi kemudian ide dan juga gagasan apa yang kemudian ditawarkan. Itu yang paling penting kemudian ya, Mas Azul. Terima kasih atas waktu Anda, Direktur Utama Tempo Arief Zulkifli, dan juga Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Mas, selamat malam, salam sehat selalu. Thank you, makasih semuanya.